Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, setelah liburan panjang, kali ini kita bertemu lagi dan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 4, tema 9, subtema 2. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari terkait mendeskripsikan berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Adapun muatan imtak kali ini yang artinya dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya. Surat Ar-Rum ayat 22. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama mengidentifikasi keberagaman masyarakat Indonesia. Setelah itu kalian nanti mengetahui keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga menganalisis asal rumah adat di Indonesia. Nah, kali ini kita lanjutkan dengan materi keberagaman masyarakat Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa harus dijaga dan dilestarikan di tengah-tengah keberagaman yang ada. Beberapa di antaranya yaitu dengan cara 1. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 2. Memiliki sikap saling menghormati dan menghormati. Yang ketiga, memiliki sikap senang membantu dan menolong orang lain. Dan yang keempat, bangga terhadap keragaman suku, adat, budaya, bahasa daerah yang menunjukkan kekayaan budaya nasional. Salah satunya yaitu rumah adat yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari keberagaman rumah adat di Indonesia. Jika di tema 1 kemarin kalian juga sudah mempelajari beraneka ragam rumah adat di Indonesia, kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Yang pertama, kita akan mempelajari rumah Kejang Leko dari Jambi. Rumah ini terbuat dari kayu. Rumah ini dikenal dengan nama Rumah Kejang Leko. Rumah ini terdiri dari 8 ruangan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, untuk gambarnya berikut ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari rumah yang kedua yaitu Gapura Candi Bentar, yaitu dari Bali. Rumah Gapura Candi Bentar ini sejatinya merujuk pada bangunan gapura yang menjadi gerbang rumah-rumah adat di Bali. Gapura tersebut terdiri dari 2 buah candi yang serupa dan sebangun dan membatasi sisi kiri dan sisi kanan pintu masuk ke pekarangan rumah. Gapura-gapura tersebut tidak memiliki atap penghubung pada bagian atasnya, sehingga kedua sisinya terpisah sempurna dan hanya terhubung di bagian dalam oleh anak-anak tangga yang menjadi jalan masuknya. Berikut gambarnya. Selanjutnya, rumah yang ketiga yaitu rumah rakyat dari Bengkulu. Rumah rakyat ini merupakan rumah adat dari Provinsi Bengkulu yang terdapat sebuah ruangan yang disebut dengan ruang barindo yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, barindo berarti beranda. Terdapat sebuah kamar utama yang biasa disebut dengan ruang bilik gadang, sedangkan kamar untuk anak perempuan biasa disebut dengan ruang bilik gadis dan kamar untuk anak laki-laki disebut dengan ruang laki. Berikut gambarnya. Selanjutnya yaitu rumah keempat, rumah adat Bubungan Tinggi dari Kalimantan Selatan. Rumah berasal dari Kalimantan Selatan ini merupakan rumah adat asli yang dimiliki oleh suku Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Rumah adat ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian depan merupakan teras dengan ukuran yang kecil dan tinggi lebih rendah, sedangkan bagian belakang merupakan bagian aula yang terbentuk segi 4. Rumah adat ini biasa digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat. Hal ini dikarenakan bentuknya yang sederhana, di mana rumah adat Bubungan Tinggi terbuat dari bahan kayu baik dinding maupun lantainya. Berikut gambarnya. Yang kelima yaitu rumah adat Kabaya. Rumah adat Kabaya ini merupakan rumah adat Provinsi DKI Jakarta. Rumah adat ini merupakan rumah adat suku Betawi yang sangat kental sehingga kita dapat dengan mudah mengenali jenis rumah adat ini.
Dengan dibangunnya berbagai gedung-gedung besar di ibu kota membuat rumah kebaya sudah sulit dijumpai di Jakarta. Berikut gambarnya. Kemudian rumah yang keenam, rumah joglo dari Jawa Tengah. Rumah joglo ini juga memiliki beberapa ruangan di dalamnya. Setiap ruangan memiliki fungsi tersendiri. Misalkan saja ruang pendopo yang merupakan ruang terbuka yang biasanya berada di depan rumah. Ruang pendopo ini berfungsi sebagai tempat untuk mempersilahkan tamu yang akan datang. Sebagai jalan keluar masuk rumah terdapat ruang samping atau biasa disebut dengan ruang peringgitan. Sedangkan ruang utama atau ruang dalam merupakan ruang yang berada di dalam rumah atau disebut ruang keluarga. Bentuk bangunan joglo adalah bujur sangkar. Rumah ketujuh. Rumah ketujuh yaitu Rumah Kesepuhan Cirebon dari Jawa Barat. Rumah Kesepuhan Cirebon ini adalah salah satu rumah adat yang pertama kali dibuat pada sekitar tahun 1529 oleh Pangeran Cakrabuana, yaitu putra dari Prabu Siliwangi. Rumah Kesepuhan Cirebon memiliki desain yang sangat unik, mewah dan berbeda dari rumah adat yang berada di Jawa Barat lainnya. Rumah ini dibagi menjadi 4 ruangan, yaitu jinem atau pendopo diperuntukkan bagi punggawa penjaga keselamatan Sultan. Pringgodadi sebagai tempat Sultan memberi perintah kepada Adipati. Prabayasa sebagai tempat menerima tamu istimewa, ruang kerja dan istirahat Sultan. Rumah ke-8 yaitu Rumah Adat Honai dari Papua. Honai merupakan rumah adat Papua khususnya di bagian pegunungan, di mana bentuk dasar rumah Honai adalah lingkaran dengan rangka dari kayu dan berdinding anyaman serta atap kerucut yang terbuat dari jerami. Suku Dani adalah suku yang mendiami satu wilayah di lembah Baliem, Papua. Meski begitu, rumah Honai bundar dan begitu mungil, sehingga kita tidak bisa berdiri di dalamnya. Jarak dari permukaan rumah sampai langit-langit hanya sekitar 1 meter. Di dalam Honai ada satu perapian yang terletak persis di tengah. Kalau udara dirasa sudah terlalu dingin, seisi rumah akan dihangatkan oleh asap dari perapian. Dan rumah yang ke-9 yaitu Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Rumah Gadang adalah rumah adat dari suku Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Rumah ini disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama Rumah Bagonjon, atau ada juga yang menyebut dengan nama Rumah Banjuan. Rumah Gadang sebagai tempat tinggal bersama mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Jumlah kamar bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Setiap perempuan dalam kaum tersebut yang telah bersuami memperoleh sebuah kamar, sementara perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur. Gadis remaja memperoleh kamar bersama di ujung yang lain. Nah, itu dia tadi rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui nama-nama rumah adat di Indonesia, anak-anak dapat melihat kembali buku paket tema 9 halaman 42. Jadi kesimpulan untuk hari ini yaitu bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya berupa keragaman suku, ras, adat istiadat yang berbeda-beda. Tetapi persatuan dan kesatuan bangsa selalu dijaga dan dilestarikan di tengah-tengah keberagaman yang ada. Salah satunya dengan melestarikan rumah adat yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, tugas anak-anak kali ini adalah mengerjakan tugas pada link Google Form berikut ini. Demikian yang Ibu Septri sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.